Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan, NPM 240030058. Saya di sini akan menjelaskan tutorial membuat database dan tabel menggunakan HIDSQL dan XAMPP. Kebetulan dosen pembimbing saya, Pak Dodi Herianto, MKOM. Saya di sini membuat tugas atau UAS dari dosen pembimbing saya, yaitu Pak Dodi Herianto. Baik, mulai saja. Yang pertama adalah membuka XAMPP. Pertama-tama pastinya XAMPP-nya dimulai dengan tidak di start. Pertama kita start dulu yang Apache. Habis itu yang kedua, MySQL-nya kita start juga sampai portnya ini hidup. Kalau udah hidup kayak gini, sudah berjalan atau hidup, itu tandanya sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita close XAMPP-nya. Kita buka aplikasi HIDSQL-nya di sini. Pertama-tama yang harus dilakukan untuk membuat database dan tabel di HIDSQL, kita klik di bawah sini, ada tulisan new. Klik new. Habis itu kita buat nama foldernya atau filenya di sini. Semisal di sini saya membuat nama filenya adalah Agus underscore NPM saya, yaitu 24003058. Habis itu, setelah itu kita langsung klik open di sini. Nah, kita akan membuat dua tabel saja, kemungkinan biar tidak panjang. Langsung saja di sini kan di dalam folder kita tadi Agus 24003058, kita klik kanan di komputer atau di laptop kalian. Habis klik kanan, itu ada pilihan yang namanya edit, drops, empty table, run sampai ke bawah. Kita ada yang namanya sini klik create new. Nah, habis create new biasanya ada pilihan lagi tuh. Pasti kita hal yang pertama itu adalah membuat database. Kita klik saja. Kita namain nih database kita ini, kita namain apa? Contoh kita akan membuat perhotelan. Jadi kita buat T kamar hotel. Jangan kamar hotel, kita membuat kamar aja. Boleh juga kamar hotel, biar tidak bingung ini kamar apa kan gitu. Klik OK. Habis diklik OK, lanjut ke baik, kita lanjut. Sebelumnya mohon maaf, di database tadi kita ganti atau rename. Saya agak keliru dikit. Jangan di sini, kita jangan T kamar hotel. Kita di sini membuat DB perhotelan. Oke. Setelah itu, di DB perhotelan kita akan membuat yang namanya, kita klik create new lagi, kita akan membuat tabelnya. Habis kita membuat database, kita akan membuat
tabel. Jadi di database DB perhotelan tadi kita klik kanan di sini, itu create new. Di sini ada pilihan tabel, kita klik aja. Oke, selanjutnya kita membuat nama tabel yang pertama. Di dalam sistem perhotelan atau di perhotelan kita membuat pertama T, kamar hotel tentunya. T, kamar hotel. Habis kita membuat nama tabelnya, kita akan membuat kolomnya atau field-nya. Kita add saja di sini, klik tombol hijau, tulisan bacanya add, klik. Kita cukup 3 aja atau lebih bisa sebenarnya. Pertama, di dalam field kamar hotel ada yang namanya nomor kamar. Yang kedua, biasanya kalau di kamar hotel ada yang namanya payment. Kalau payment terakhir, kita langsung check in aja dulu terlebih dahulu. Check in benar ya. Terus yang terakhir baru payment atau pembayaran. Kita buat data tipenya di sini. Di sini kita buat varchar atau char. Biasanya kalau kita buat varchar untuk primary key itu bisa error. Kita langsung untuk primary key-nya kan pasti positif nomor kamar tuh. Nah, coba kita tes, kita varchar ya. Varchar juga. Ini varchar juga, soalnya kalau payment positif itu ya angka ya, berarti tapi nggak apa-apa, varchar juga bisa sebenarnya. Varchar juga bisa. Kalau nggak varchar itu biasanya pakai in, tapi sini saya bukan varcharnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus length atau setnya kita ganti sini ya dikit saja, 20 atau 15 atau 25 boleh, 15 aja lah, terkebanyakan. Sini 15, sini 15. Oke. Selanjutnya kita akan membuat primary key-nya. Sini kita klik kanan kalau nggak salah, create new index, ya benar tadi kan, create new index. Dan bacanya primary key. Oke, sudah terkunci. Biasanya kalau kita save ini suka error. Nah, masalah error ini kita di sini biasanya di varchar. Varchar ini kita ganti menjadi char. Sama aja sebenarnya. Save lagi ulang dan berhasil. Oke, kita membuat tabel kedua. Nah, tunggu bentar ya. Membuat tabel kedua, di klik kanan lagi di sini, create new, klik tabel lagi. Oke. Tabel kedua kita membuat tabel reservasi. Reservasi hotel, sebenarnya kita buat reservasi aja. Sama kayak tadi, di sini buat add gitu kan. 3 saja cukup. Oke, kita lanjut.
Sini kita tadi membuat tabel reservasi. Di tabel reservasi ada yang namanya itu ID atau nomor reservasinya. Kita buat sama kayak tabel kamar tadi, kita buat nomor aja lah, nomor reservasi gitu. Reservasi. Kolom kedua itu nomor kamarnya, nomor kamar. Kolom ketiga itu nama customernya atau nomor pelanggannya. Di sini customer. Oke, kita ganti sini. Sini char. Ini varchar. Sini kita ganti setnya atau teksnya nanti. Sini 15 saja, 25 boleh lah, 25 gitu. 25. Sebelum di save itu nomor reservasinya kita kunci atau di primary key. Dimana kita klik kanan di nomor reservasi, di paling bawah itu ada namanya create new index, pilih primary. Habis itu kita save. Oke, kenapa ini salah? Cek. Kayaknya yang di sini. Kita coba varchar. Save. Bentar. Save. Oke, tampaknya bisa. Setelah itu, habis kita membuat tabel, 2 tabel aja cukup untuk sekarang. Sebenarnya bisa lebih. Ini baru tabel input, sebenarnya ada yang namanya tabel proses. Setelah habis tabel proses ada yang namanya tabel laporan. Tapi kita membuat 2 tabel dulu untuk sekarang. Selanjutnya kita isi data tersebut. Nah, contoh nih, kamar hotel. Di kamar hotel kan ada nomor kamar, check-in, payment. Nah, ini kan lagi kita di tabel kamar hotel. Samping sini ada yang namanya data. Nah, di data ini kita isi. Bentar. Bentar ya guys. Kita klik kanan di sini. Insert row. Nah, nomor kamar misalnya 01. Check-in. Kita isi tanggal 10. Payment kita garis miring saja. Nah, selanjutnya juga gitu. Kita insert row lagi di sini. Nah, 2 11 misal. 11 miring. Mohon maaf, ada kesalahan misal payment. Kan saya tadi varchar, kita bisa rubah menjadi angka sebenarnya, tapi apa-apa. Kita lanjut ke tabel. Begitu juga di tabel reservasi. Buat menambahkan datanya kita klik insert row. Nomor reservasinya berarti R aja, 1 gitu. Nomor kamar tadi 01 kan.
Nama customer Agus, misal Agus. Nah, lanjut kedua kan sini berdua 02 Dimas misal. Begitu juga seterusnya. Extend row di sini kan bisa gitu. Row 3 terus Feby nama customernya. Oke, begitu juga seterusnya. Nah, mungkin cukup itu saja untuk tutorial tutorial membuat database dan tabel menggunakan DSQL dan XAMPP. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan apabila saya salah mohon dikoreksi oleh dosen pembimbing saya itu Pak Dodi Herianto. Nah, baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.